wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahbihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat Disdikbud yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Rizda Akila dari SDIT Jamiatul Mustaqim Balikpapan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menceritakan sirah nabawiyah yang merupakan momen penting dalam sejarah Islam, yaitu pembebasan kota Mekah yang dikenal dengan sebutan Fathul Mekah. Sahabat Disdikbud, kita simak yuk ceritanya. Peristiwa Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah Hijriah. Peristiwa ini didasarkan pada pelanggaran kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kaum kafir Quraisy, yaitu kesepakatan untuk gencatan senjata atau masa damai selama 10 tahun. Sahabat Disdikbud, salah satu kaum yang menjalin kerjasama dengan pihak Nabi Muhammad adalah suku Bani Khuza'ah. Sementara suku Bani Bakar mendapat perlindungan dari kaum kafir Quraisy. Sejak masa jahiliyah, kedua suku ini memang saling bermusuhan. Namun, belum genap 2 tahun, Bani Bakar telah melanggar perjanjian itu dengan dipimpin oleh Naufal bin Muawiyah. Tiba-tiba mereka menyerang suku Khuza'ah. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari di bulan Sya'ban, di waktu mereka sedang tertidur lelap. Sehingga akhirnya kaum Khuza'ah terdesak mundur sampai ke tanah haram. Pada saat Bani Khuza'ah terpojok dan masuk ke tanah haram, beberapa orang Bani Bakar menegur Naufal bin Muawiyah. Hai Naufal, kita telah memasuki tanah haram. Ingatlah, kita diharamkan saling menumpahkan darah di tanah ini. Naufal kemudian menjawab mereka dengan sangat kasar. Tidak ada Tuhan di hari ini. Wahai Bani Bakar, lampiaskan semua dendam kalian. Sahabat Disdikbud, demikianlah penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakar dan kaum Quraisy, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Sementara itu, salah seorang dari Bani Khuza'ah berhasil loloskan diri dari pembantaian. Kemudian ia pergi ke Madinah untuk melapor kepada Rasulullah dan menceritakan semua kejadian yang terjadi pada malam hari itu. Wahai Rasulullah, daerah kami diserang oleh Bani Bakar dan kaum Quraisy. Tolonglah kami, wahai Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad mendengar laporan tersebut dan meyakini akan kebenarannya,
beliau langsung menyampaikan usul kepada tokoh-tokoh Quraisy untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang beliau tawarkan. Yaitu, yang pertama, membayar ganti rugi. Yang kedua, membatalkan perjanjian pertahanan mereka dengan Bani Bakar. Atau menerima resiko pertempuran. Namun, tokoh-tokoh Quraisy itu tetap saja keras kepala dan mengabaikan usulan itu. Tetapi, tidak lama kemudian mereka sadar atas bahaya yang mengancam mereka bila menolak usulan tersebut. Akhirnya, salah satu utusan kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, pergi ke Madinah untuk memperbaiki isi perjanjian Hudaibiyah. Ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Tetapi Muhammad tidak meresponnya. Sehingga Abu Sufyan pergi ke Abu Bakar meminta pertolongan untuk membujuk Rasulullah. Tetapi Abu Bakar menolaknya dengan berkata, "Aku tidak ingin melakukannya." Selanjutnya, Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka juga melakukan penolakan yang sama. Abu Sufyan menjadi putus asa dan kembali ke Mekah. Sahabat Bisdikwood, setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju ke Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah untuk melakukan pembebasan Mekah. Dengan cerdiknya, Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya, melewati jalan yang berbeda sehingga musuh tidak bisa memperkirakan jumlah kekuatan pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad memerintahkan kepada pemimpin pasukannya untuk mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya hari kasih sayang. Tentu saja penduduk Mekah merasa sangat senang menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Mereka akhirnya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Kemudian, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Demikianlah pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah dapat dikuasai kaum muslim tanpa adanya pertumpahan darah. Bahkan, pengikut ajaran Islam semakin meluas. Peristiwa ini berkaitan dengan diturunkannya surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sahabat Disdikbud, ada makna atau pesan dari Sunnah An-Nasr tersebut, yaitu janji Allah telah datang. Islam memperoleh kemenangan dengan kedamaian dan kasih sayang, sebagai cerminan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Bila mendapatkan kemenangan dalam berdakwah, hendaklah kita selalu bertasbih, mensucikan Allah, dan beristighfar kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertaubatlah dan meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Nah, sahabat Disdikbud, demikianlah peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga sirah nabawiyah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.